Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Ekonometrika, materi regresi pohon atau regresi tree. Adapun teman kelompok saya, Anissa Haura Fauzia, Anggun Nur Olivia Putri B, dan saya sendiri Nuriski Aulia Supardi. Apa itu metode regresi? Metode regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel respon dan memprediksi variabel respon dengan menggunakan variabel bebas. Tujuan menggunakan analisis regresi ialah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel respon dengan didasarkan pada nilai variabel bebas, menguji hipotesis karakteristik dependensi, dan untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yang akan saya bawakan yaitu metode berbasis pohon. Metode berstruktur pohon telah digunakan di berbagai riset dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bidang terapan. Classification and Regression Tree atau CHART merupakan metodologi statistik non-parametrik yang dikembangkan untuk topik analisis klasifikasi, baik untuk peubah respon kategorik maupun kontinu. CHART menghasilkan suatu pohon klasifikasi jika peubah responnya kategorik dan menghasilkan pohon regresi jika peubah responnya kontinu. Tujuan utama dari CHART adalah untuk mendapatkan suatu kelompok data yang akurat sebagai penciri dari suatu pengklasifikasian. Struktur pohon pada metode ini diperoleh melalui suatu algoritma penyekatan rekursif terhadap ruang penjelas X. Metode penyekatan tersebut dimulai dengan menyekat sebuah penjelas menjadi dua anak gugus yang disebut simpul atau node. Selanjutnya, pada gambar 1 di atas, A, B, dan C merupakan peubah-peubah penjelas yang terpilih untuk menjadi simpul. A merupakan simpul induk, sementara B dan C merupakan simpul anak, di mana C juga merupakan simpul akhir yang tidak bercabang lagi. Sementara alfa dan beta merupakan suatu nilai yang merupakan nilai tengah antara dua nilai amatan peubah XY secara berurutan. Pada gambar 1, simpul dilambangkan dengan lingkaran, sedangkan simpul akhir dilambangkan dengan persegi. Diagram yang dihasilkan oleh CHART ini merupakan suatu model, biasanya diinterpretasikan ke dalam suatu tabel untuk penjelasnya. Hal ini berbeda dengan regresi konvensional di mana model regresi dapat dituliskan menjadi model matematik atau persamaan regresinya. Selanjutnya, apa sih pohon regresi? Jadi, pohon regresi adalah suatu teknik non-parametrik yang secara rekursif membagi kelompok-kelompok ke dalam subkelompok yang lebih kecil, yang memaksimalkan perbedaan sesuai hasil yang diinginkan. Metode pohon regresi ini adalah gabungan dari metode gerombol atau cluster dan metode stepwise regression. Karakteristik dari pohon regresi dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak memerlukan spesifikasi bentuk fungsional modelnya. Yang kedua, kekar terhadap pengaruh pencilan. Yang ketiga, dapat menangani peubah bebas kategorik dan kontinu secara lebih baik. Dan yang terakhir, yaitu dapat menangani pengamatan data hilang pada suatu atau beberapa peubah bebasnya. Materi selanjutnya yaitu metode regresi pohon. Metode regresi pohon adalah salah satu metode yang menggunakan kaidah pohon keputusan atau decision tree yang dibentuk melalui suatu algoritma penyekatan secara rekursif. Metode ini diilhami oleh program AID yang dikembangkan oleh Morgan dan Sundquist pada tahun 1960-an. Metode ini menganalisa suatu gugus data dengan cara menyekatnya menjadi beberapa anak gugus atau simpul secara bertahap. Metode regresi pohon terbagi menjadi 4, yaitu algoritma pohon regresi, aturan penyekatan, tahap penyekatan, dan penentuan ukuran pohon. Keuntungan pemodelan data berkelanjutan yang pertama ada interpretabilitas tinggi, yang kedua kemampuan menangani nonlinearitas, yang ketiga toleransi terhadap pencilan, yang keempat fleksibilitas dalam data campuran, dan yang kelima skalabilitas.
Keterbatasan pemodelan data berkelanjutan yang pertama kemungkinan overfitting, yang kedua kurang stabil, yang ketiga kurang akurat untuk prediksi yang rumit, dan yang keempat tidak mampu menangani interaksi yang kompleks. Adapun contoh kasus untuk regresi pohon, diberikan data indeks prestasi kumulatif atau yang biasa kita sebut dengan IPK dan jumlah jam belajar dalam sehari dari 19 mahasiswa. Berdasarkan tabel yang terlampir pada layar, yaitu mahasiswa ke-1 memiliki nilai IPK sebesar 2,75 dengan jumlah jam belajar dalam sehari yaitu 6 jam. Sedangkan mahasiswa ke-19 memiliki nilai IPK sebesar 3,45 dengan jumlah jam belajar dalam sehari yaitu 12 jam. Adapun variabel yang digunakan dalam contoh kasus tersebut yaitu yang pertama, indeks prestasi kumulatif atau IPK merupakan variabel dependen yang ingin diprediksi. Yang kedua, ada jumlah jam belajar dalam sehari merupakan variabel independen yang digunakan untuk memprediksi IPK. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis yaitu yang pertama, pengumpulan data IPK dan jumlah jam belajar dalam sehari dari 19 mahasiswa. Yang kedua, pembuatan model regresi pohon menggunakan metode chart. Yang ketiga, melakukan analisis model menggunakan software RStudio. Yang keempat, evaluasi model untuk mengukur kinerjanya dalam memprediksi IPK berdasarkan jumlah jam belajar. Dan yang kelima, ada interpretasi hasil dan membuat kesimpulan tentang hubungan antara jumlah jam belajar dengan IPK. Penyelesaian yang pertama itu menggunakan RStudio. Berikut merupakan sintaks yang digunakan pada analisis regresi pohon. Yang pertama, kita memanggil datanya. Karena data tersebut disimpan dalam bentuk Excel, maka kita membutuhkan package read Excel dan menggunakan sintaks library read Excel. Setelah itu, kita memberi penamaan pada data tersebut yaitu data regresi pohon. Setelah datanya dipanggil, maka kita akan menampilkan dengan menggunakan sintaks view, data regresi pohon. Setelah itu, kita melakukan analisis, tapi terlebih dahulu kita membutuhkan package yaitu package rpart dan rpartplot. Setelah kita menginstal package, maka kita memanggil menggunakan library rpart dan library rpartplot. Setelah itu kita melakukan regresi tree dengan menggunakan sintaks rpart dan dalam kurung IPK dan jam, min split sama dengan 3 dan data tersebut di-save dalam bentuk data regresi pohon. Setelah itu kita menggunakan sintaks rpartplot untuk melihat regresi tree dengan tipe 4 digits 4. Seperti pada gambar di layar terdapat gambar regresi pohon di mana 2824 itu adalah total keseluruhan dari jumlah IPK dengan 100%. Adapun interpretasi contoh kasus dari hasil output R, pada tabel 1 itu kita melihat dulu mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari kurang dari 9 jam. Apabila jumlah jam belajar dalam sehari kurang dari 9 jam, maka diprediksi rata-rata IPK adalah 2,417. Diketahui dari 19 mahasiswa ada sebanyak 11 atau 57,89% mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari kurang dari 9 jam. Pada tabel yang kedua itu kita melihat mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari lebih dari atau sama dengan 9 jam. Apabila jumlah jam belajar dalam sehari lebih dari atau sama dengan 9 jam, maka diprediksi rata-rata IPK dari 19 mahasiswa yaitu ada sebanyak 8 mahasiswa atau 42,11% dengan jumlah jam belajar dalam sehari lebih dari atau sama dengan 9. Pada tabel 3, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari kurang dari 9 jam, maka diprediksi rata-rata IPK adalah 2,669 dari 8 mahasiswa. Tabel 4, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari kurang dari 9 jam, lebih besar dari 5 jam. Maka diprediksi rata-rata IPK adalah 1,747 sebanyak 3 mahasiswa.
Pada tabel 5, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari maksimal 10 jam, maka dapat diprediksi IPK rata-rata adalah 3,03 dari 1 mahasiswa. Pada tabel 6, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari maksimal 9 jam, maka diprediksi rata-rata IPK 3,433 dari 7 mahasiswa. Pada tabel 7, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari lebih besar atau sama dengan 11, lebih kecil dari 11 jam. Maka diprediksi rata-rata IPK adalah 3,33 dari 3 mahasiswa. Pada tabel 8, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari lebih besar sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 11, maka diprediksi rata-rata IPK adalah 3,51 dari 4 mahasiswa. Pada tabel 9, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari maksimal 11 jam, maka diprediksi rata-rata IPK adalah 3,35 dari 2 mahasiswa. Pada tabel 10, mahasiswa dengan jumlah jam belajar dalam sehari lebih besar sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 12. Maka diprediksi rata-rata IPK adalah 3,67 dari sebanyak 2 mahasiswa. Kesimpulan, berdasarkan interpretasi data yang disajikan, terlihat adanya pola hubungan antara jumlah jam belajar dalam sehari dengan prediksi rata-rata indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Ditemukan bahwa mahasiswa yang belajar kurang dari 9 jam dalam sehari memiliki prediksi IPK rata-rata yang lebih rendah dibanding dengan mereka yang belajar 9 jam atau lebih dari sehari. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat variasi dalam prediksi IPK tergantung pada rentang jam belajar, seperti pada rentang lebih kecil sama dengan 9 jam, memiliki prediksi IPK yang lebih tinggi dibanding dengan rentang yang belajar pada lebih kecil 9 jam lebih besar dari 5 jam. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah jam belajar yang berpengaruh, tetapi juga kualitas dan efektivitas belajar. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.